Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang kembali di Renungan Rohani pagi hari ini. Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu, kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai renungan pagi ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih sudah membangunkanku pagi hari ini. Terima kasih atas penyertaan dan perlindungan Tuhan. Semua karena karunia Tuhan aku dapat bangun dengan pagi hari ini. Aku menyerahkan seluruh aktivitasku hari ini ke dalam kuasa tangan Tuhan. Jauhkanku dari yang jahat, ya Tuhan. Tuhan Yesus, tolong lindungi dan berkati aktivitasku hari ini. Tolong berkati juga keluarga dan teman-temanku, Bapa Surgawi, oleh karya Roh Kudus. Tolonglah aku untuk menjauhi segala sesuatu yang melukai hati-Mu. Ampunilah segala dosa kami, ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, aku sudah berdoa. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita hari ini terambil dari Mazmur 118 ayat 1 sampai dengan ayat 7. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah Israel berkata, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah kaum Harun berkata, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah orang yang takut akan Tuhan berkata, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dalam kesesakan aku telah berseru kepada Tuhan. Tuhan telah menjawab aku dengan memberi kelegaan. Tuhan di pihakku. Aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Tuhan di pihakku, menolong aku. Aku akan memandang rendah mereka yang membenci aku. Mazmur 118 ayat 1 sampai dengan ayat 7. Inti dari ayat emas renungan kita adalah, Tuhan di pihakku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Mari kita mulai renungan pagi kita. Judul renungan kita hari ini adalah Ketika dalam Ketakutan, ditulis oleh Bill Crowder. Mari kita mulai kisah inspiratif. Ketika saya masih kecil, lapangan sekolah adalah tempat para perundung beraksi dan anak-anak seperti saya pasrah menerimanya tanpa banyak protes. Ketika meringkuk ketakutan di hadapan para penyiksa itu, kami mengalami hal lain yang lebih buruk, yaitu ejekan-ejekan yang mereka lontarkan. Kamu takut, kan? Kamu takut padaku, kan? Tidak ada siapapun yang akan melindungimu di sini. Sejujurnya, saya benar-benar merasa ketakutan dalam situasi-situasi tersebut, dan sudah sewajarnya, karena pernah ditinju. Saya tahu saya tidak ingin mengalaminya lagi. Jadi, apa yang bisa saya lakukan dan siapa yang dapat saya percayai ketika rasa takut menyergap? Sangat wajar jika seorang anak berusia 8 tahun merasa takut ketika ia dirisak oleh anak lain yang lebih tua, lebih besar, dan lebih kuat. Ketika diserang, sang pemazmur tidak menanggapinya dengan takut, melainkan dengan percaya diri, karena ia tahu ia tidak menghadapi ancaman-ancaman itu seorang diri. Ia menulis, Tuhan di pihakku. Aku tidak akan takut.
Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Sebagai seorang anak, rasanya saya tidak dapat memahami tingkat kepercayaan diri seperti yang dimiliki sang pemazmur. Namun, sebagai orang dewasa, saya telah belajar dari perjalanan iman bersama Kristus selama bertahun-tahun, bahwa Dia jauh lebih besar daripada semua ancaman yang menimbulkan ketakutan. Ancaman-ancaman yang kita hadapi dalam kehidupan ini memang nyata. Namun, kita tidak perlu takut, Sang Pencipta alam semesta selalu menyertai kita, dan Dia lebih dari cukup. Marilah kita renungkan di dalam hati kita, apa yang sedang Anda khawatirkan hari ini? Mintalah Allah untuk hadir, menghibur, dan melindungi Anda dalam pergumulan apapun yang Anda hadapi. Hal ini patut kamu ketahui. Mazmur 118 adalah mazmur terakhir dari rangkaian 6 mazmur, Mazmur 113 sampai dengan 118, yang dikenal sebagai Halel Mesir. Bangsa Israel memakai kumpulan mazmur ini dalam perayaan Paskah. Mesir mengacu kepada pada waktu Israel keluar dari Mesir, dan Halel berarti pujian. Mazmur 113 sampai dengan 114 dinyanyikan sebelum jamuan Paskah dan Mazmur 115 sampai dengan 118 sesudahnya. Mazmur 118 adalah mazmur nomor 2 yang paling sering dikutip dalam Perjanjian Baru. Sedangkan Mazmur 110 adalah yang pertama ketika Yesus memasuki Yerusalem pada Minggu Palem. Orang banyak menyerukan perkataan dari Mazmur 118 ayat 26, menyerukan Yesus sebagai Raja yang akan memerdekakan mereka dari perbudakan Romawi. Kristus mengutip Mazmur 118 ayat 22 sampai dengan ayat 23 di dalam perumpamaan tukang bangunan. Petrus mengutip ayat-ayat yang sama dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 11 dan 1 Petrus 2 ayat 7. Serta Paulus menyinggungnya secara implisit dalam Efesus 2 ayat 20 sampai dengan ayat 21. Ibrani 13 ayat 6 mengutip dari Mazmur 118 ayat 6. Berserah kepada rencana Tuhan, tema khotbah yang akan kita renungkan, berserah kepada rencana Tuhan. Tema minggu ini merupakan sebuah kesimpulan dari pengalaman hidup Abram. Abram kala itu menghadapi banyak ketakutan seperti a. Takut menghadapi perlawan dari Kedorlaomer karena baru saja ia menyelamatkan Lot dari cengkeraman Kedorlaomer. B. Takut tidak punya ahli waris dari keturunannya sendiri karena pada waktu itu Abram sudah berusia 85 tahun. Memang Tuhan sudah pernah berjanji kepadanya untuk memberikan anak pada saat Abram berusia 75 tahun. Namun 10 tahun menunggu janji Tuhan itu belum menjadi kenyataan. Dari pergumulan itulah akhirnya tema khotbah ini muncul. Akhirnya Abram menyerahkan semua hidupnya berserah kepada Tuhan. Kita pun pasti memiliki rasa takut. Semua manusia pernah mengalami ketakutan. Itu wajar karena kita memiliki kelemahan. Apa itu takut? Takut berarti merasa gentar, atau ngeri, menghadapi sesuatu yang dianggap akan mendatangkan bencana. Selama di dunia ini, hampir seluruh kurun hidup manusia dilanda ketakutan. Seorang bayi akan takut dan menangis jika ibunya tidak memberi air susu. Anak-anak takut menghadapi mata kuliah selama studi. Selesai kuliah, para sarjana takut tidak memperoleh pekerjaan.
Anak-anak muda takut tidak mendapatkan pasangan hidup. Keluarga muda takut menjalani kehidupan rumah tangganya. Orang tua takut anak-anaknya terpengaruh oleh setan dunia masa kini. Dan hampir semua manusia takut tidak mendapatkan harta dunia. Saat mendekati ajal pun, banyak yang takut meninggal. Yang ditakutkan bukan soal dia ke neraka atau ke sorga. Salah satu, tapi paling sering, yang membuat orang takut meninggal adalah memikirkan yang akan ditinggalkannya, yaitu anak dan hartanya. Pertanyaan kita sekarang adalah apa yang hendak kita lakukan agar hidup kita berserah kepada rencana Tuhan? Ada beberapa langkah yang harus kita lakukan agar hidup kita berserah kepada rencana Tuhan. Pertama, jangan takut perkataan yang diucapkan oleh Tuhan sendiri kepada Abraham. Ini adalah pertama kali kalimat, "Jangan takut," ini muncul di Alkitab. Menurut metode penafsiran, The Law of the First Mention, setiap kata-kata atau konsep yang muncul pertama kali di Alkitab biasanya mengandung makna dan pengertian yang dalam bagi kita dan Tuhan mau kita mempelajarinya. Kalimat, "Jangan takut," ini muncul setelah Abraham mengalahkan Raja Kedorlaomer. Sebenarnya Abraham berperang melawan Raja Kedorlaomer dan sekutunya. Total 4 kerajaan. Bukan dengan motivasi apa-apa tetapi untuk membebaskan Lot keponakannya yang ditawan oleh sekutu Kedorlaomer ini yang mengalahkan Raja Sodom dan sekutunya. Total 5 kerajaan. Mereka dikalahkan dan merampas harta benda dan orang-orang mereka, termasuk Lot yang menetap di Sodom. Abraham dengan segala keterbatasannya berhasil memukul kalah Kedorlaomer dan sekutunya dan membawa kembali Lot. Kita percaya ini adalah pekerjaan Tuhan yang menolong Abraham dan membawa kemenangan atas Abraham dan pasukannya. Abram takut balas dendam dari Raja Kedorlaomer. Itulah sebabnya Abraham bertemu Melkisedek dan Raja Sodom menawarkan Abraham jarahan perang. Tetapi Abraham menolak. Abraham menjadi takut setelah peristiwa kekalahan Kedorlaomer. Ia takut Raja Kedorlaomer mungkin akan kembali dan membuat pembalasan. Tetapi ayat di atas Tuhan datang dan berfirman kepada Abraham dan berkata, "Jangan takut, sebab aku perisaimu." Tuhanlah perisai Abraham. Tuhanlah perisai kita. Kedua, percaya bahwa Tuhanlah perisai kita. Perisai adalah alat untuk melindungi diri dan untuk menangkis senjata. Ada yang dibuat dari kulit, kayu, besi, dan sebagainya. Sebagai perisai, Allah berkata kepada Daud, "Musuh tidak akan menyergapnya, dan orang curang tidak akan menindasnya. Aku akan menghancurkan lawannya dari hadapannya, dan orang-orang yang membencinya akan kubunuh." Ia bukan hanya melindungi kita, Ia juga membela kita dan berperang melawan musuh-musuh kita, yaitu berbagai situasi yang mengancam di sekitar kita. Itulah sebabnya, karena sadar bahwa Tuhan adalah perisainya, maka Daud berkata, "Tuhan di pihakku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Tuhan di pihakku, menolong aku akan memandang rendah mereka yang membenci aku." Lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada manusia. Lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada para bangsawan. Segala bangsa mengelilingi aku demi nama Tuhan. Sesungguhnya aku pukul mereka mundur. Mereka mengelilingi aku. Ia mengelilingi aku demi nama Tuhan. Sesungguhnya aku pukul mereka mundur.
Mereka mengelilingi aku seperti lebah, mereka menyala-nyala seperti api duri. Demi nama Tuhan, sesungguhnya aku pukul mereka mundur. Ketiga, Abram percaya akan janji Tuhan. Ketika Abram kembali percaya akan janji Tuhan itu, maka Tuhan menampakkan diri dan menyatakan, "Akulah Allah yang Maha Kuasa." Ketika Abram mencapai umur 99 tahun dan menjadikan Abraham menjadi bapa orang banyak. Setelah itu Tuhan memperbaharui perjanjiannya dengan Abraham dengan ditandai oleh sunat. Inilah perjanjianku yang harus kamu pegang, perjanjian antara aku dan kamu serta keturunanmu, yaitu setiap laki-laki di antara kamu harus disunat. Sunat merupakan sebuah tanda bagi Abraham dan keturunannya untuk memegang janji Allah dengan meninggalkan tanda perjanjian sebuah bekas pada tubuh mereka. Keempat, Abram percaya sepenuhnya kepada Allah. Kepercayaan Abram ini pun akhirnya diperhitungkan Tuhan sebagai kebenaran. Kita tidak perlu takut sebab Tuhan selalu beserta dengan kita untuk memberikan harapan, pertolongan serta kemenangan. Dia adalah Tuhan yang berkuasa, yang sanggup melakukan apapun juga. Pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat, jadi kita hanya perlu percaya kepada Tuhan sebagai satu-satunya andalan hidup kita. Jangan takut, sebab Tuhan adalah kemenangan kita, dan bersama Dia kita pasti akan menjadi pemenang. Sekalipun kita mengalami kegagalan, kita harus optimis serta mampu bangkit untuk mendapatkan kemenangan. Renungkan, apa yang hendak kita renungkan dan hayati serta lakukan dalam Minggu Reminiscere ini. Pertama, dalam rangka menuruti rencana Tuhan dalam hidup kita, maka kita perlu dikuatkan dalam iman. Kita harus mau mengulang janji-janji Tuhan atau firman Tuhan dengan membaca kitab suci berulang kali, mempelajari makalah khotbah, mendengarkan kaset khotbah, mendengarkan bagian firman Tuhan yang sudah pernah kita dengar. Kedua, kita harus mampu beriman seperti Abram. Iman itu menyebabkan Abram dibenarkan. Dibenarkan tidak berarti bahwa hidup Abram betul-betul diubahkan menjadi benar atau suci, tetapi berarti bahwa Abram dianggap benar di hadapan Allah. Hal ini menunjukkan bahwa doktrin justification sudah ada sejak zaman Perjanjian Lama. Abram dibenarkan pada saat percaya. Tetapi, bukankah Abram sudah percaya dalam Kejadian 12? Mengapa baru sekarang dibenarkan? Abram memang sudah percaya dalam Kejadian 12, dan jelas sudah dibenarkan di sana. Kejadian 15 ayat 6 ini memang bukan pertama kalinya Abram percaya dan dibenarkan. Tetapi pertama kalinya iman dan pembenaran terhadap Abram dinyatakan kepada kita dalam kitab suci. Dalam Kejadian 12 ia sudah beriman dan dibenarkan. Sekarang, setelah hampir 10 tahun, ia tetap dibenarkan karena iman. Hal ini hendak mengajar kita bahwa kita terus-menerus sepanjang hidup kita dibenarkan karena iman. Karena itu, marilah kita hidup berserah kepada rencana Tuhan. Kepada Allah aku percaya. Mazmur 56 ayat 5 berkata demikian. Kepada Allah, yang firman-Nya kupuji. Kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Daud termasuk salah seorang tokoh Alkitab yang kenyang dengan berbagai penderitaan karena musuh. Saat belum menjadi raja, ia dikejar-kejar oleh Raja Saul yang ingin membunuhnya. Saat telah menjadi raja,
Kekisruhan menimpa keluarganya, dan ia hendak dibunuh oleh putra kandungnya sendiri. Mazmur ini digubah untuk mengingat pertolongan Tuhan saat Daud sedang dikejar Saul dan hendak ditangkap Raja Ahis dari Gat. Daud pasti sangat ketakutan, dikepung musuh, tanpa daya. Hal itu tampak pada seruannya, namun justru di saat ia tidak berdaya, Daud berseru kepada Tuhan dan mengangkat hatinya kepadanya. Maka muncullah seruan iman yang sampai diulang, "Kepada Allah aku percaya, aku tidak takut." Seruan iman ini mengubah perasaan Daud dari ketakutan menjadi berpengharapan. Daud tahu, Tuhan peduli kepadanya. 9. Oleh karena itu, Daud tahu bahwa musuh tidak dapat menyakitinya. 10. Oleh karena keyakinan yang kuat tersebut, Daud berani bernazar dan memastikan diri akan membayar nazar tersebut. Kita tidak tahu apa isi nazar Daud, tetapi kita bisa meyakini bahwa apapun isi nazar itu, Daud pasti menepatinya. Kalau kita saat ini sedang mengalami bertubi-tubi masalah mendera, satu persatu persoalan menerpa, dan kita sepertinya ada di tepi jurang kehidupan, janganlah kita sampai menyerah. Angkatlah hatimu dan suaramu kepada Tuhan Yesus. Dia sudah pernah mengalami penderitaan bahkan yang jauh lebih dahsyat daripada yang dialami Daud atau siapapun di muka bumi ini. Saat kita menaruh harap hanya kepadanya, Dia akan bertindak memberikan kekuatan baru pada kita dan juga memukul mundur semua musuh yang berniat jahat kepada kita. Waktu kita takut, katakan, "Aku ini percaya kepadamu." Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Pengalaman serta kesaksian Daud kala orang-orang Filistin berupaya untuk mengejar dan menangkapnya. Perasaan ia yang dipenuhi dengan ketakutan serta kegentaran. Di tengah situasi serta perasaan yang demikian Daud datang serta memandang Tuhan. Bahkan Daud tetap percaya kepada Tuhan. Kepercayaan Daud kepada Tuhan membuat dirinya tidak menjadi takut. Ada beberapa hal penting yang dapat kita pelajari dan renungkan di balik rasa percaya Daud kepada Tuhan. Pertama, Daud meyakini jika Tuhan lebih besar dari para musuhnya. Tuhan yang dipercayai adalah Allah yang jauh lebih besar daripada orang-orang Filistin yang menyerangnya. Maka ketika ia melihat Tuhan yang besar, hal itu membuat permasalahan yang dihadapi menjadi kecil. Kedua, Daud meyakini jika Tuhan sanggup menolongnya. Keyakinan Daud yang besar dan pasti akan Tuhan yang empunya kuasa untuk membela dan menolongnya. Pernyataan Daud, "Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku?" Hal ini menunjukkan akan imannya kepada kuasa dan kekuatan Tuhan dalam melindungi serta menolongnya. Ketiga, Daud percaya jika Tuhan akan menggenapi firman-Nya. Perkataan Daud, "Aku percaya kepadamu, kepada Allah, yang firman-Nya kupuji." Daud sadar jika Tuhan yang berfirman adalah Tuhan yang dapat dipercaya, Ia akan melakukan segala sesuatu sesuai dengan yang difirmankannya. Firman-Nya ya dan amin. Saudara, sikap kita dalam menghadapi persoalan sangat penting. Jika kita bersikap salah dalam menyikapi masalah, maka ketakutan akan menghimpit kita. Mari belajar dari Daud. Waktu Daud takut, ia justru percaya kepada Tuhan. Hal itu membuat Daud menang dalam mengalahkan rasa takut yang membelenggunya. Karena itu, marilah tetap percaya kepada Tuhan saat kita mengalami banyak pencobaan.
Apa arti, jika Allah di pihak kita, siapakah yang dapat melawan kita? Dalam Roma 8 ayat 31. Roma 8 ayat 31 mengatakan, kalau begitu, apakah yang harus kita katakan sebagai tanggapan terhadap hal-hal ini? Jika Tuhan di pihak kita, siapa yang dapat melawan kita? Hal-hal tersebut adalah lusinan bukti menakjubkan akan kasih Allah yang tidak pernah gagal seperti yang disebutkan dalam ayat-ayat sebelumnya. Roma 8 memuat banyak ayat berharga yang menghibur kita, seperti, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman lagi bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Dan yang membantu kita melewati masa-masa sulit, kita tahu bahwa dalam segala sesuatu Allah turut bekerja demi kebaikan orang-orang yang mengasihi Dia, yang dipanggil menurut kehendak-Nya. Ayat 31 dari Roma 8 adalah puncak dari semua janji indah itu. Hal ini mengingatkan kita siapa Tuhan dan bagaimana Dia membantu kita. Ketika kita memahami kebenaran bahwa Tuhan ada di pihak kita, tidak ada yang perlu kita takuti. Tuhan ada untuk kita dalam arti bahwa Dia ada di pihak kita. Dia bekerja demi kita dan demi kebaikan kita. Dia telah membuktikan kebaikan-Nya dengan mengadopsi kita. Dia telah memberi kita Roh-Nya, dan Dia telah memutuskan untuk menyelamatkan kita. Pertanyaan lanjutannya, siapa yang bisa melawan kita? Bersifat retoris. Ini adalah cara lain untuk mengatakan, tidak ada seorang pun yang lebih berkuasa daripada Tuhan, atau tidak ada seorang pun yang dapat menghancurkan kita. Idenya bukanlah bahwa kita tidak akan pernah menghadapi perlawanan. Hanya saja oposisi kami pasti akan gagal. Mereka mungkin melawan kita, tapi tidak berhasil melawan kita. Karena Tuhan ada di pihak kita, kita tidak perlu khawatir. Roma 8 ayat 31 merupakan gema dari ayat-ayat lain yang mengatakan hal serupa. Mazmur 118 ayat 6 mengatakan, Tuhan menyertai aku, saya tidak akan takut. Apa yang bisa dilakukan manusia biasa terhadapku? 2 Raja-Raja 6 ayat 16, jangan takut, jawab Nabi Elisa, yang bersama kita lebih banyak daripada yang bersama mereka. Mazmur 56 ayat 9, musuhku akan berbalik bila aku meminta pertolongan. Dengan ini aku akan tahu bahwa Tuhan ada di pihakku. Ibrani 13 ayat 6. Demikianlah kami berkata dengan penuh keyakinan, Tuhan adalah penolongku. Saya tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia biasa kepadaku? Mazmur 27 ayat 1. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku, kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku, kepada siapakah aku harus takut? Terkadang hati kita menanggapi ayat seperti ini dengan perasaan cemas. Aku beritahu kamu siapakah yang dapat menentang aku? Mertuaku, teroris, politisi korup, dan daftarnya terus bertambah. Musuh-musuh kita dalam kehidupan nyata nampaknya membayangi gagasan-gagasan yang disampaikan dalam Roma 8. Meskipun ada janji-janji rohani, kita masih harus menanggung pergumulan fisik, mental, dan emosional sedemikian rupa sehingga kita mungkin bertanya-tanya apakah Tuhan benar-benar ada di pihak kita. Orang yang menulis Roma 8 ayat 31, atau adalah Paulus, menghadapi pergumulan yang sama seperti yang kita hadapi dan masih banyak lagi.
Dia mencantumkan beberapa penderitaannya dalam 2 Korintus 11 ayat 22-28 sebagai bukti bahwa dia tidak menulis dari gelembung plastik kedamaian yang sangat halus. Namun, hubungan intimnya dengan Kristus yang bangkit telah menjadi hasratnya yang sangat besar. Dia berkata bahwa dia menganggap segala hal lainnya sampah dibandingkan dengan mengenal Kristus. Dia telah mempelajari rahasia rasa puas, baik dia dirayakan atau dipenjara, dan dia menyatakan rahasia itu, segala perkara dapat kutanggung di dalam Kristus, yang memberi kekuatan padaku. Jadi ketika Paulus menulis, "Jika Tuhan di pihak kita, siapakah yang dapat melawan kita?" Dia membandingkan pertentangan di dunia ini dengan kuasa kekal dan kehadiran Tuhan yang Maha Kuasa, dan dia menyatakan pemenangnya. Tidak ada seorang pun yang mampu mengalahkan kasih Tuhan kepada kita. Yesus mengajarkan hal yang sama. Dalam Lukas 12 ayat 4-5, Yesus berkata, "Aku berkata kepadamu, teman-temanku, jangan takut terhadap mereka yang membunuh tubuh dan setelah itu tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Tetapi aku akan menunjukkan kepadamu siapa yang harus kamu takuti. Takutlah kepada Dia yang, setelah tubuhmu dibunuh, mempunyai wewenang untuk menjebloskanmu ke dalam neraka. Ya, sudah kubilang padamu, takutlah padanya." Doa saya menyertai saudara sekalian. Marilah kita menyampaikan doa syafaat. Ya Bapa, terima kasih, karena Engkau selalu menyertaiku, dan aku dapat mempercayai-Mu untuk melewati masa-masa yang sulit dengan kasih karunia-Mu. Amin. Sampaikan harapan dan permintaan saudara kepada Tuhan. Marilah kita renungkan sahabat saudara rohani. Demikianlah renungan firman Tuhan pagi hari ini. Semoga menjadi berkat dalam hidup kita. Dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita pagi hari ini, marilah kita berdoa. Selamat pagi Bapa, malam hari telah berganti pagi. Kehidupan baru telah Engkau berikan kembali bagi kami. Bapa Surgawi, tolonglah aku menyadari kebutuhan orang lain, supaya aku dapat membagikan apa yang telah Engkau berikan kepadaku. Pada saat aku membutuhkan, berilah aku keyakinan bahwa Engkau akan mencukupkanku, melalui orang-orang yang mengasihi-Mu, bukan karena kami pantas atau layak, namun karena kasih karunia-Mu kami boleh ada, sebagaimana kami ada di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, atas kesempatan baru yang telah Tuhan berikan kepada kami, untuk bisa memperbaiki diri agar kami bisa lebih layak di hadapan-Mu. Hari ini kami serahkan semua perkara dan kesulitan yang akan kami lalui ke dalam tangan-Mu. Biarkanlah kami bisa memuliakan-Mu dalam segala aktivitas yang akan kami lakukan. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Sampai jumpa di renungan pagi saudara rohani berikutnya.
Kiranya Tuhan selalu memberkati saudara semua hari ini. Amin. Shalom.